Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Masih berita tentang Ibu Ida Dayak yang sedang viral akhir-akhir ini. Kali ini dilansir dari suara.com, pro kontra pengobatan Ida Dayak, banjir pujian hingga tanggapan skeptis. Pengobatan alternatif yang dilakukan seorang perempuan yang dipanggil Ida Dayak menjadi buah bibir banyak orang belakangan ini. Sosok ini menjadi viral setelah sejumlah videonya tengah mengobati pasien patah tulang menyebar di media sosial. Dalam salah satu video yang tersebar, terlihat seseorang dengan lengan yang terlihat sudah bengkok dan bengkak, tiba-tiba bisa kembali lurus normal setelah dibacakan doa-doa dan diusap minyak khusus oleh Ida Dayak. Tak hanya patah tulang, Ida Dayak disebut juga bisa mengobati beragam penyakit lainnya, seperti stroke hingga tunawicara. Namun, sosok Ida Dayak tak luput dari pro dan kontra. Ada pihak-pihak yang menyambut baik kehadirannya, ada juga yang mencoba mengkritisi praktik pengobatannya. Seperti apa pro dan kontra pengobatan Ida Dayak? Berikut ulasannya. Guru Soekarno Putra rasakan pengobatan Ida Dayak. Salah satu orang yang telah merasakan pengobatan yang dilakukan Ida Dayak adalah seniman Guru Soekarno Putra. Ia disebut mengalami sakit di tangannya hingga tak bisa ditekuk. Video guru tengah diobati oleh Ida Dayak diunggah oleh akun TikTok @17_patria.m. Dalam video itu, terlihat Ida Dayak mengusap jari-jari putra Presiden Soekarno itu. Ia terlihat menangis menahan sakit ketika menjalani pengobatan. Dalam video itu terdapat keterangan yang seakan pihak guru menyampaikan rasa terima kasih pada Ida Dayak. Mas guru yang sudah lama tidak bisa ditekuk, akhirnya setelah diobatin Ibu Ida bisa ditekuk dengan rasa sakit menahan diobatin beliau. Terima kasih Bu Ida Dayak yang baik dan santun orangnya, demikian keterangan dalam video tersebut. Mantan Panglima TNI akui kehebatan Ida Dayak. Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengakui kehebatan Ida Dayak dalam melakukan pengobatan. Hal itu terungkap dalam sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @belinya_disini38 yang beredar luas di media sosial. Dalam video itu, terlihat Jenderal Andika dan keluarganya sempat menyaksikan Ida Dayak tengah mengobati seorang pria. Ia lantas melontarkan pujian untuknya. Bahkan, Andika Perkasa turut mengaku skill yang dimiliki Ida Dayak untuk menyembuhkan karena jam terbangnya yang sudah banyak. Mantan Kepala BIN puji Ida Dayak, tak hanya mantan Panglima TNI. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Jenderal TNI, Purnam Hendro Priyono juga mengakui kehebatan Ida Dayak. Dalam satu kesempatan, Hendro Priyono bahkan pernah merasakan dan membuktikan sendiri keampuhan pengobatan tradisional Ida Dayak. Mantan Kepala BIN itu mengaku sempat memboyong Ida Dayak ke kediamannya untuk mengobati sakit dengkul yang ia alami. Usai menjalani pengobatan, keluhan yang ia rasakan di dengkulnya pun hilang. Terbukti semua, bahwa bisa menyembuhkan, sesuatu yang ajaib, yang merupakan kearifan lokal yang harus kita angkat sebagai tradisi yang unggul, katanya. Kementerian Kesehatan skeptis soal pengobatan Ida Dayak. Kementerian Kesehatan mengakui kalau Indonesia memiliki beragam warisan budaya, termasuk pengobatan tradisional. Meski begitu, Kementerian Kesehatan skeptis dengan ragam pengobatan tradisional Indonesia, termasuk yang dilakukan Ida Dayak. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pengobatan tradisional tersebut masuk memerlukan penelitian lebih lanjut dan didukung bukti empiris layaknya pengobatan modern. Dokter spesialis ortopedi ingatkan pasien Ida Dayak. Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia, PABOI, Profesor Dr. Ferdiansyah, Spot K, ikut mengomentari praktik pengobatan patah tulang yang dilakukan Ida Dayak. Ia mengingatkan, penanganan patah tulang yang keliru bisa memperparah kondisi pasien, bahkan hingga mengakibatkan kelumpuhan. Harus diingat tulang tidak berdiri sendiri. Di sekitarnya ada saraf, otot, pembuluh darah. Kalau kita melakukan manipulasi dengan cara yang tidak benar maka justru memperberat. Yang ditakutkan, mengenai pembuluh darah dan saraf, ujar dia dalam sebuah webinar kesehatan, Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Meski tidak spesifik menyebut praktik pengobatan Ida Dayak, ia mengatakan, pasien yang mengalami cedera tulang harus didiagnosis dengan baik agar bisa mendapatkan penanganan yang baik. Agar tulang bisa kembali seperti sedia kala.
Sementara itu dilansir dari bangka.tribunnews.com, kontra soal pengobatan Ida Dayak tak melulu pujian. Pengobatan Ida Dayak juga menuai kontra dari para ahli. Dokter spesialis ortopedi bernama Heri Jonathan baru-baru ini mengurai komentar pedas untuk Ida Dayak. Dr. Heri memberi peringatan kepada masyarakat terkait pengobatan Ida Dayak. Alasannya adalah karena seseorang yang dalam kondisi patah tulang, bengkok atau keseleo, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan ronsen, bukan langsung ditindak. Namun jika para pasien tersebut dipaksakan untuk tulangnya diluruskan seperti metode Ida Dayak, maka menurut Dr. Heri akan ada bahaya jangka panjang, yakni saraf hingga otot pasien bisa rusak. Di sini tulang dan sendi, manipulasi yang dilakukan di sini adalah sendinya. Dan manipulasi yang dilakukan di tulang. Sebenarnya untuk bisa melakukan ini, kita harus tahu kondisi di dalamnya seperti apa, ronsennya seperti apa. Karena jika kita paksakan, tulangnya lurus, tapi kondisi saraf dan otot bisa rusak, ungkap Heri Jonathan. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Dr. Adib Humaydi, SEP-OT turut mengurai tanggapan terkait pengobatan Ida Dayak. Menurut Dr. Adib, pengobatan alternatif paling sering ditemukan sebagai upaya terakhir yang dilakukan pasien untuk mencari kesembuhan. Namun sebagai organisasi kedokteran, IDI tidak bisa berkomentar banyak tentang pengobatan Ida Dayak. Karena menurut Dr. Adib, dasar ilmu kedokteran dan ilmu pengobatan yang dilakukan Ibu Ida Dayak cenderung berbeda, yaitu menggunakan pendekatan spiritual. Dilansir dari CNindonesia.com, kata dokter soal viral penyembuhan yang dilakukan Ida Dayak. Pengobatan tradisional Ida Dayak tengah viral di media sosial lantaran disebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya penyakit yang berkaitan dengan tulang. Pasiennya pun membludak. Belum lagi Ida Dayak juga tak mematok tarif pada pasiennya. Mereka bebas membayar berapapun semampu mereka. Ida Dayak disebut menggunakan minyak dayak yang dioleskan pada bagian tubuh pasien yang bermasalah. Minyak ini diyakini berkhasiat dan ampuh menyembuhkan penyakit. Tapi, apa benar penyakit terutama masalah yang berkaitan dengan tulang bisa sembuh hanya dioles minyak tertentu? Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Asih Karawaci, Adib Humaydi menyebut dalam ilmu medis ada satu pola dasar yang digunakan untuk merawat pasien dengan trauma tulang. Sebelum melakukan pengobatan, pemeriksaan fisik harus dilakukan untuk mengetahui jenis cedera yang dialami pasien. Mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian dilanjut dengan anamnesa atau pemeriksaan penunjang. Baru dilakukan diagnosa dan penatalaksanaan, kata Adib di gedung PBIDI, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 4 April. Dalam ilmu kedokteran memang harus ada dasar yang didapat dari pemeriksaan. Hal ini agar dokter bisa mengambil tindakan yang tepat. Sementara ilmu-ilmu lain di luar kedokteran bisa disebut dengan pengobatan tradisional komplementer. Rata-rata memang tak memerlukan pemeriksaan menyeluruh dalam menangani pasiennya, termasuk cara pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak. Oleh karena itu, Adib menyebut tak bisa serta-merta mengatakan hal yang dilakukan Ida sebagai hal yang salah atau benar secara medis. Sebab, dasar yang dipakai untuk pengobatannya pun sudah sangat berbeda. Kita menganggap dalam konteks ini, kita mengapresiasi sebagai landasan sosiologis terkait pengobatan yang dilakukan Ibu Ida. Tapi secara kedokteran ini tidak ada kaitannya. Di ilmu kedokteran dengan ilmu ini, kata dia, terkait apakah pasien yang ditangani Ida ini benar-benar sembuh dari penyakitnya, Adib juga tak bisa memastikan lebih lanjut. Menurutnya, hal ini harus dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh. Dia perlu bertemu dengan para pasien tersebut untuk melihat kondisi tubuhnya setelah dinyatakan sembuh melalui pengobatan Ida Dayak. Saya juga harus cek apakah setelah di ronsen ada perbaikan. Karena di ilmu ortopedi ada kita perbaikan secara anatomis dan perbaikan secara fungsi, semuanya harus benar-benar dicek, kata dia. Berawal dari harapan dalam kesempatan itu, Adib mengaku tak merasa tersiingi dengan kemunculan Ida Dayak yang bisa menyembuhkan pasien dengan keluhan penyakit tulang. Semuanya, kata dia, ada porsinya masing-masing. Lagi pula menurut dia, tak masalah jika memang masyarakat ingin mencoba pengobatan tradisional. Mengingat harapan-harapan tersebut memang harus dimiliki pasien dengan berbagai penyakit kronis. Saya kira buat kami di ortopedi, ada yang istilahnya saingan atau tidak ada yang seperti itu.
Karena ini sekali lagi, masyarakat tentu mempunyai pilihan dan kita tidak bisa menafikan sebuah harapan kesembuhan, katanya. Meski demikian, dia mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kesembuhan setelah melakukan pengobatan ke Ida Dayak. Kalaupun sekarang ada yang berobat ke sana, kemudian ingin melihat ada kesembuhan, nanti bisa datang ke kita untuk kita bisa evaluasi, kata dia. Kompas.com melansir berita, Kemenkes buka suara soal pengobatan tradisional Ida Dayak, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, pengobatan tradisional di Indonesia sebenarnya tidak dilarang. Meski begitu, pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap pengobatan tradisional ataupun tenaga penyehat tradisional yang disebut HATRA. Kita tentunya akan melakukan pembinaan terhadap pengobatan tradisional ataupun tenaga penyehat tradisional, HATRA, termasuk bahwa HATRA memiliki STPT, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, ujarnya. Kepada Kompas.com, Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Terkait dengan pengobatan tradisional Ida Dayak, pihaknya belum bisa memastikan apakah pengobatan tradisional tersebut sudah memiliki STPT atau belum. Untuk STPT pengobatan tradisional ini sudah terdaftar belum, maka bisa dicek ke tempat praktek dari Ida Dayak itu sendiri, kata dia. Siti mengungkapkan bahwa pengobatan tradisional di Indonesia harus tetap sesuai dengan peraturan dan STPT yang berlaku. Adapun rujukan regulasinya meliputi 1. Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 2. Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. 3. Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, Nomor 61 Tahun 2016 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. 4. Peraturan Menteri Kesehatan, Permenkes, Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, SDM dan Integrasi Layanan Kesehatan Konvensional dan Kestrat. 5. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Siti mengatakan, bagaimanapun Indonesia memiliki warisan budaya termasuk pengobatan tradisional yang memang sebagian masih perlu diteliti dan didukung secara empiris seperti pengobatan modern. Ia menyebutkan bahwa tenaga penyehat tradisional terbagi berdasarkan modalitas yang meliputi keterampilan, ramuan, dan campuran. Selain itu, tidak semua penyakit aman bila diberikan pengobatan tradisional. Berdasarkan modalitas tersebut, kita akan lakukan pembinaan terhadap tenaga penyehat tradisional ataupun pengobatan tradisional supaya masyarakat tidak dirugikan, ungkapnya. Seperti halnya bila seseorang yang memiliki penyakit kanker, maka jangan sampai terlambat karena berobat tradisional padahal sudah ada metode yang memang bisa menyembuhkan 100% kalau dilakukan pengobatan pada stadium dini, sambung dia. Dilansir dari liputan6.com, Ibu Ida Dayak diwanti-wanti pesulap merah, diminta jangan lagi ada trik darah di pengobatannya. Fenomena pengobatan Ibu Ida Dayak mulai mendapat sorotan dari banyak figur publik tanah air. Salah satu figur ternama yang kedapatan pernah menyebut Ibu Ida Dayak di salah konten videonya adalah Marcel Radival alias pesulap merah. Namun begitu, pesulap merah yang dikenal sering membongkar tipuan penyembuhan beberapa dukun, kini mengaku percaya dengan cara pengobatan Ibu Ida Dayak. Namun, banyak kanal YouTube yang membuat konten seolah kehadiran Ibu Dayak merepotkan pesulap merah. Hal itu pun membuat pesulap merah geram dan meminta warganet untuk memblokir video-video tersebut beserta channelnya. Meskipun begitu, bukan berarti pesulap merah tak pernah menyenggol Ibu Ida Dayak. Dalam konten terdahulu yang kini beredar kembali di media sosial, terlihat Marcel Radival pernah mewanti-wanti Ibu Ida Dayak agar tak menggunakan trik darah lagi. Kala itu, pesulap merah membongkar trik mengeluarkan darah kotor yang diduga pernah dilakukan Ida Dayak dan terekam kamera. Mengintip akun Instagram @lambenyinyir_official. Diunggah sebuah video pesulap merah menyorot video Ibu Ida Dayak mengoles-oleskan obat ke lutut pasien hingga beberapa detik kemudian, keluar seperti darah dari lutut si pasien. Harusnya sih sudah enggak dipraktekkan lagi sama Ibu Ida ya. Gue berharap jangan dipraktekin lagi ya Bu, ya. Kalau enggak, gue gerebek nanti kalau masih dipraktekin lagi, ceplos pesulap merah.
Tuh dioles-olesin, seolah-olah darah kotor kan yang keluar dari kakinya. Seolah-olah darah kotor. Allahu Akbar. Semoga sudah tobat ya Ibu Ida. Ya, lanjut pesulap merah sambil mempraktekkan trik darah. Pesulap merah lalu menyampaikan bahwa cairan yang seolah keluar dari lutut pasien itu bukanlah darah maupun darah kotor. Cairan tersebut merupakan minyak yang berubah warnanya hanya dalam beberapa detik. Itu ada buktinya ya, Ibu Ida. Mempraktekkan pakai minyak, diolesi, disemprot, terus keluar darah kotor katanya. Padahal bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Terang pesulap merah dilanjutkan dengan praktek triknya. Ini trik dukun, bukan minyak tradisional. Ya, gue doakan Ibu Ida jangan sampai mempraktekkan ini. Karena ini penipuan, Ibu, kalau mempraktekkan ini, sambung pesulap merah. Selanjutnya dari kompas.com lagi. Fenomena Ida Dayak, sosiolog UI, masyarakat tak bisa disalahkan jika memilih pengobatan alternatif. Sosiolog Universitas Indonesia, UI, Ida Ruwaida menilai masyarakat tidak bisa disalahkan apabila memilih berobat ke penyehat tradisional seperti Ida Dayak. Diketahui, pengobatan alternatif Ida Dayak asal Kalimantan baru-baru ini viral, bahkan diserbu ribuan warga yang ingin berobat. Sebetulnya tidak bisa disalahkan juga ketika masyarakat berekspektasi melalui Ida Dayak bahwa penyakit yang mereka derita itu bisa terobati atau tersembuhkan, ujar Ida Ruwaida, Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Dikutip dari Sapa Pagi Indonesia Kompas TV. Menurut kacamata sosiologi, kata Ida, fenomena pengobatan alternatif bukan muncul kali ini saja. Namun sudah dipercaya turun-temurun sesuai budaya masing-masing daerah. Ia menilai, bagi seseorang pasien yang sudah memiliki penyakit menahun atau sulit disembuhkan, akan memandang pengobatan alternatif sebagai sesuatu yang rasional. Apalagi, kini, dengan bantuan sosial media, video praktik pengobatan tradisional bisa dilihat oleh semua kalangan. Di masyarakat ada yang namanya seeing is believing. Jadi kalau mereka meskipun tidak melihat secara langsung, tapi melalui media sosial, mereka melihat bahwa itu sebetulnya menjanjikan treatmentnya dan ternyata memang bisa sembuh dalam hitungan waktu yang relatif cepat, ungkapnya. Oleh karena itu, menurutnya, pengobatan alternatif menciptakan harapan baru bagi masyarakat, terlebih pasien yang sudah sakit menahun. Mungkin kalau di pengobatan modern itu tidak membuahkan hasil ataupun ada keterbatasan untuk mengakses ke sana misalkan secara ekonomi, ucap dia. Ida Ruwaida menyebut, banyaknya masyarakat yang berobat ke Ida Dayak juga bisa sebagai gambaran akan sikap masyarakat terhadap pengobatan modern. Akses terhadap pelayanan pengobatan modern atau medikalisasi. Saya kira memang masih terbatas ya, meskipun sudah ada fasilitas negara misalnya melalui BPJS. Tapi kalau kita lihat dalam konteks tertentu, bukan hanya sekedar akses layanan tapi juga treatment, pelayanan, untuk pengobatan, jelasnya. Terlebih, Ida Dayak dalam video yang beredar tidak memungut biaya. Hanya menganjurkan untuk membeli minyak bintang khas Kalimantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.